Di Awalnya saya mau apa namanya, saya karena rumah itu atas nama saya, Iya. sama Oki juga, saya bilang bisa nggak kalau saya udah nggak punya tagihan apapun Ya, sudah selama tidak. udah menikah, karena udah selesai semua, saya udah bayar semua. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya aku ada kebutuhan, karena kompetisi saya terakhir di klub sebelumnya. Audio Jungle. Eh, Selamat siang rekan-rekan media. Jadi hari ini agendanya itu klarifikasi terhadap adanya tuduhan-tuduhan dan kami sebagai kuasa hukum dari Mas Gunawan ingin meluruskan yang terjadi belakangan ini, yang dimana klien kami diduga adanya suatu tindak pidana penggelapan. Nah, jadi terkait masalah dugaan tindak pidana penggelapan terhadap klien kami yaitu Mas Gunawan, itu sangat kami sayangkan sebetulnya. Jadi perlu diketahui bahwa mobil Swift yang dikatakan oleh Mbak Oki, bahwa mobil Swift itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan, yang dimana mobil tersebut diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi perlu diketahui ya, bahwa mobil tersebut itu dibeli sepenuhnya oleh Mas Gunawan dan diatasnamakan ke Mbak Oki. Jadi klien kami bukannya mengambil mobil tersebut yang memang keseluruhan punya Mbak Oki, bukan. Jadi klien kami itu beli sepenuhnya loh, gitu. Dan memang dari pihak Mbak Oki pernah memberikan somasi kepada klien kami terkait unit tersebut, terkait mobil Swift tersebut, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut juga ada di dalam somasinya. Akan tetapi kami sudah memberikan tanggapan atau jawaban kepada pihak Mbak Oki. Artinya bahwa klien kami telah meminta izin untuk menggunakan atau memakai kendaraan tersebut pada saat di Jakarta ya, pada saat di Jakarta. Dan dari kuasa hukum dari Mbak Oki pun telah memberikan tanggapan juga, dan sebetulnya sudah memberikan penawaran juga terkait kendaraan tersebut, yang dimana kendaraan tersebut itu pada penawarannya adalah diberikan sepenuhnya kepada Mas Gunawan, dan terkait masalah rumah yang sampai saat ini masih ditempati atau dihuni oleh Mbak Oki dengan anak-anaknya ya. Yang beli rumah itu siapa? Dengan anak-anaknya itu nanti dibagi dua karena itu masuk dalam putusan pengadilan. Tapi perlu diingat, yang membeli rumah tersebut itu adalah Mas Gunawan, klien kami gitu. Bawah ya. Klien kami adalah orang yang taat hukum. Dia tahu walaupun dia yang beli, karena memang dia membelinya pada saat setelah pernikahan dia dengan Mbak Oki, maka itu menjadi harta bersama. Itu menjadi harta gonogini, yang dimana dia sangat sadar bahwa itu harus dibagi dua rumah tersebut. Jadi ingat ya, jadi klien kami itu orang yang taat hukum, orang yang mengerti hukum, bukan orang yang cuma modal hidup doang gitu ya. Itu aja mungkin dari Mbak ini. Ya, selamat siang teman-teman semua. Saya juga di sini ditunjuk sebagai kuasa hukum dari klien saya, Gunawan. Terima kasih. Oke, jadi kita mau mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang sudah ada ya. Satu, klien kami dituduh menggelapkan mobil. Biar semua masyarakat pada tahu bahwa mobil itu sudah jelas dibeli oleh klien kami sendiri.
Dan ketika memang klien kami mungkin lagi ada kesulitan, apapun yang dia lakukan terhadap apa yang dia mau gitu ya, dia sempat izin ya, izin kepada Oki untuk mobil itu di Awalnya saya mau apa namanya, saya karena rumah itu atas nama saya, Iya. sama Oki juga, saya bilang bisa nggak kalau saya udah nggak punya tagihan apapun ya sudah selama udah menikah, karena udah selesai semua, saya udah bayar semua. Nah, akhirnya gimana kalau misalnya aku ada kebutuhan, karena kompetisi saya terakhir di klub sebelumnya belum ada pembayaran. Belum ada pembayaran. Akhirnya gimana kalau rumah itu saya pegang dulu, tapi ambil cuma sedikit doang, nanti saya pasti bayar, karena selama saya ada tagihan apapun juga saya yang tanggung jawab. Betul. Nah, setelah itu dia bilang nggak bisa kalau rumah, nanti kalau takutnya kalau misal nggak bisa bayar gimana kalau rumah. Ya udah, kalau misal mobil, kalau misal saya mau jual gimana, nanti saya ganti buat Miro, kalau misal itu biar daripada saya punya tagihan lagi. Oh nggak bisa, kalau itu kan hak Miro. Oke, akhirnya ya udah saya sekolahin sebentar, Ya. nanti saya ganti kalau misal udah dari klub sebelumnya saya dibayar. Akhirnya ya terserah, dia bilang gitu, namanya terserah kan, ya udah terserah saya. Ya. Dan sampai saat ini pun pembayaran ke leasing Leasing. itu pun saya tetap bayar. Semuanya kamu Jadi tanggung Oki jawab. belum pernah membayarkan soal leasing Ya. itu. Jadi saya sampai sekarang tanggung jawab soal pembayaran itu. Ya. Dan masalah kewajiban saya sama Miro, ya boleh ditanyakan langsung ke Oki bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro Ya. sampai yang bulan ini. Oke. Ya, berarti apapun tuduhan klarifikasi di luar tersebut tidak benar, bahwa saat ini jelas klien kami yang membeli. Jadi bukan karena penggelapan ya, karena mobil itu dibeli oleh klien kami ketika dia ada kebutuhan, dia juga sudah bicara dan sudah disepakati, maka tidak ada lagi tuduhan penggelapan mobil kan gitu. Mungkin ada dari Bang Agus bisa ditambahkan. waktu di putusan perceraian mobil itu sendiri diputuskan untuk siapa Bang? Di putusannya itu buat Miro. Makanya waktu pas saya ada kebutuhan di Jakarta, karena nggak ada kendaraan di Jakarta, makanya saya pinjam buat keperluan saya mencari rezeki di sini gitu. Jadi Itu secara pun hukum mobil itu milik Anda kan? ya. Tapi penggadaian sendiri Bang kan yang kemarin saya sempat hadir di responnya itu digadaikan tanpa izin yang Mbak Oki katanya Bang, dan diambil tengah malam sesuai isi preskon seperti itu. Dan sebelumnya itu saya proses buat ke leasing itu semua dilakukan di rumah itu. Ya. Dan sebenarnya Oki pun tahu karena di rumah itu, dan yang orang yang bersangkutan buat ngurusin itu di rumah yang ditempatin Oki, dan itu nggak mungkin tidak tahu. Dan saya yang mengambil mobil itu karena kondisinya Oki pergi ke Bandung dan mobil itu nggak dipakai. Saya ada kebutuhan dan saya harus pakai, dan itu pun saya ke rumah juga ada teteh di rumah, dan teteh juga tahu saya bawa mobil itu. Ya. Dan kalaupun emang ada penggelapan atau apapun, mungkin kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur. Kan saya tahu kondisi saya di situ, saya kondisi di Bogor, masih bolak-balik Bogor, dan dia tahu bahwa saya di Bogor. Ya. Jadi penggelapannya di mana, dan Iya. mobil itu tetap ada, dan sekarang sudah saya balikan ke rumah. Kapan Jumat minggu kemarin kalau nggak salah. udah di tangan Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB pembayaran tetap saya bertanggung Tetap jawab, ditanggung jawab. dan sampai sekarang juga tetap dibayarkan. Jadi Dan itu tidak masalah. kalau mobil tidak diminyakan kenapa tidak sempat di stop Sebenarnya sih kalau misal masalah itu masalah pribadi saya sama mamanya Miro, dan saya kenapa nggak mau berbicara banyak di sini karena saya mikir psikisnya anak. Apapun masalah saya sama mamanya Miro, ya saya pengennya juga kekeluargaan dan tidak keluar ke media, karena saya juga mikir masalah psikisnya anak. Ya, jadi perlu saya tambahkan bahwa hubungan klien kami dengan istrinya sudah bercerai. Iya. Tetapi
ini kan klien kami kan punya anak, sehingga sebenarnya hubungannya sebenarnya komunikasi masih tahu karena ada hak dan tanggung jawab daripada klien kami. Kalau mobilnya dibeli sama klien kami, rumahnya dibeli sama klien kami, maksudnya begini loh, jangan membangun suatu opini yang sesat, seolah-olah klien kami itu hidup di situ mungkin sebagai mau kondo atau apa, itu yang salah gitu loh. Betul. Bahwa apa yang terjadi ini kan hubungan privat gitu. Dan ini juga ada tanggung jawab dia terhadap mobil. Kan memang dia gadeng karena dia tanggung jawab untuk membayar leasing dan sudah dikembalikan, masalahnya di mana? Benar. Jadi kita hanya berharap, ini kan soal ada anak dan satu keluarga anak setempat. Udahlah, kalian berkomunikasi dengan baik supaya anak itu mendapat pendidikan, perawatan yang baik ke depan. Dan soal masalah nanti tanggung jawabnya daripada klien kami itu kan sudah dalam urusan pengadilan, pasti bulanannya berapa gitu loh. Tetapi kalau ada misalnya ada persoalan, ya jangan dong harus sampaikan kepada publik. Kan sama saja kita seolah-olah klien kami ini seorang laki-laki tidak bertanggung jawab, menggelapkan mobil tuduhannya. Itu kan keras sekali. Nama baiknya pasti akan tercemar. Jadi kami hanya berharap kalau memang ada persoalan ya mungkin mereka bisa duduk bersama lah. Kan lebih baik karena untuk anak sebenarnya. Tapi jangan membangun opini sesat. Karena kalau misalnya sudah sangat merugikan klien kami, nama baik, karena ini kan juga akan kebawa ke masyarakat gitu loh. Jadi kami hanya mengklarifikasi supaya jangan sampai apa yang disampaikan daripada pihak mantan istri itu juga mempengaruhi karirnya gitu loh. Soalnya ini laki-laki tidak bertanggung jawab. Tetapi ternyata semua yang sudah dijelaskan kami adalah fakta dan bisa kami buktikan secara administratif. Bang tadi Mas Gunawan juga jelaskan kalau mobil itu secara hukum milik Miro yang membawa tanggung jawab tapi kekecewaannya ketika peristiwa itu adalah menggadaikan itu tanpa tertulis dari sepengetahuan Mbak. Jadi begini loh, ini kan soal harta bersama sebenarnya yang memang sepakat untuk anaknya. Tapi dalam perjalanan dia di Jakarta ada kondisi di mana dia harus menggunakan mobil itu. Dia sudah seizin daripada mantannya. Dan dia gunakan itu kalau memang dia menggadaikan. Itu juga sudah disampaikan. Dia tanggung jawab. Mobilnya sudah kembali kok. Maksud saya masalahnya di mana? Jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi opini yang sesat. Sehingga masyarakat menghujat Mas Gunawan. Seolah-olah dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Ini soal privat. Ayo mari kita duduk bersama dengan baik. Apa yang sudah dijelaskan itu sangat terang benderang. Bahwa apa yang dituduhkan itu tidak ada yang benar. Yang benar adalah mobil itu memang dia minta izin, bahkan transaksinya pun di rumah ya. Betul, dan disaksikan juga oleh Oki ya. Mantannya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan apa yang menggelapkan? Apa yang menggelapkan orang dia juga yang beli? Betul. Dan itu adalah harta bersama diserahkan kepada anak. Masalahnya di dan mobilnya sudah diserahkan kembali. Walaupun bulanan untuk cicilannya dia juga tetap bertanggung jawab. Clear ya maksudnya untuk kita harus kembalikan nama baik beliau dulu. Karena opini sesat ini bisa merusak nama baiknya, bisa karirnya ke depan juga bermasalah. Karena publik ini mendengar lalu sudah mulai ada dugaan menghujat dan lain sebagainya itu kan persoalan. Ya, itu aja. Jadi ya, terkait penawaran perdamaian perlu saya bacakan yaitu pada poin nomor 2 bahwa mengingat klien kami tidak ingin permasalahan ini diperpanjang, maka bersamaan dengan ini kami menawarkan proposal perdamaian yang akan kami uraikan sebagai berikut. Yang A, bahwa terkait mobil Swift dengan nomor polisi F1316DN, klien kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada saudara Gunawan Dwi Cahyo. Yang B, bahwa sebagai gantinya saat penjualan rumah di Jalan Arga Nirwana 7 nomor 8 BNR, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, bagian dari klien kami adalah 50%. Ditambah 150 juta rupiah, yang mana uang sebesar 150 juta rupiah akan diberikan untuk Miro Materazi Gunawan sebagai ganti mobil Swift nomor polisi F1316DN. Jadi artinya proposal perdamaian ini sudah diajukan juga dari kuasa hukumnya Mbak Oki pada tanggal 23 Juni 2024. Ya kami juga berharap agar permasalahan ini cepat selesai, agar permasalahan ini tidak terlalu liar di luar juga ya, biar nggak ada